Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Indrawati, NIM 20087113 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran fungsi gerak manusia. Fungsi gerak manusia itu terbagi 8. Yang pertama, itu ada fungsi produktif. Fungsi produktif, bahwa melalui geraknya manusia dapat membuat, menciptakan, atau memproduksi sesuatu. Melalui geraknya, manusia dapat menyusun materi ataupun benda-benda yang ada di lingkungannya untuk membangun atau membuat sesuatu yang diperlukannya. Misalnya, membuat persenjataan, contohnya seperti panah, lembing, dan senjata tajam. Alat gerak manusia itu terdiri dari tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang belakang, tulang panggul, tulang kering, tulang betis, tulang paha, tulang tempurung lutut, dan tulang pergelangan kaki. Yang kedua, fungsi komunikasi, bahwa mulai geraknya manusia dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia lain, walaupun di antara mereka tidak mengenal bahasa masing-masing, sehingga terjadi interaksi sosial. Contohnya itu seperti bahasa isyarat. Selain itu, juga kata melihat tari-tarian daerah pada intinya mengkomunikasi suatu peristiwa. Yang ketiga, itu ada fungsi eksplorasi. Manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Misalnya, melalui gerak berenang dan melalui geraknya manusia dapat memperkirakan berat sebuah benda. Yang ketiga, ini ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi, manusia dapat menyesuaikan diri beradaptasi terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Aturan-aturan yang disebut baik terkait dengan sifat maupun karakter dari lingkungan di mana manusia bergerak atau melakukan gerakan. Misalnya, untuk menyeberangi sungai, manusia dapat mengatur dan menyesuaikan geraknya untuk dapat melawan arus yang ada di sungai. Yang keempat, ini ada fungsi personal, bahwa melalui geraknya, manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya, manusia dapat meyakinkan dirinya terhadap sesuatu, karena manusia memang memiliki sistem yang memungkinkan manusia untuk mengalami fungsi personal tersebut. Fungsi personal ini hasilnya dapat berbeda antara seseorang dengan orang lain. Yang kelima, ini ada fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi ini dapat mengungkapkan banyak hal, seperti rasa gembira, berduka, kesal, marah, setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal dan sebagainya. Fungsi ekspresi ini sangat penting bagi para lima guru, pelatih, dan bahkan bagi setiap personal untuk mengetahui kondisi psikologis yang dialami oleh teman dan anak. Yang keenam, ini fungsi komparasi. Melalui geraknya, manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Misalnya, gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Yang terakhir, ini ada fungsi ritual. Fungsi ritual adalah melalui geraknya manusia dapat melaksanakan hal-hal yang bersifat ritual. Misalnya tari-tarian atau gerakan yang bertujuan untuk pemujaan. Jadi yang di atas tadi tersebut itu adalah fungsi-fungsi gerak manusia. Yang pertama itu ada fungsi produktif, fungsi komunikasi, fungsi eksplorasi, fungsi adaptasi, fungsi personal, fungsi ekspresi, fungsi komparasi, dan fungsi ritual. Jadi sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.